Halo guys, saya mau kasih tip gimana caranya agar kita menanam pohon tanpa perlu melakukan sering-sering penyiraman. Nah, contohnya kayak gini. Ini pohon saya hanya sekali menyiram dan tidak perlu dilakukan berkali-kali yang kadang bikin kita malas banget ya dalam merawat pohon, apalagi punya keterbatasan waktu, sehingga kadang pohon yang kita beli itu bisa mati. Nah, dengan cara seperti ini, cuma sekali tanam aja, cuma sekali siram aja, kita nggak perlu siram berkali-kali, tapi hasilnya tetap bagus dan segar. Gimana sih caranya? Yuk, nanti saya akan kasih tahu gimana tips untuk bisa kita merawat pohon tanpa sering-sering harus disiram. Pertama-tama, kita membutuhkan wadah atau gelas atau pot yang bawahnya tidak bocor. Lalu kita isi air di wadah atau pot tersebut sebagai makanan tumbuhannya. Secukupnya ya. Segini cukup lah ya untuk sisanya diisi batang pohon. Untuk pohonnya, kita harus mengambil dari pohon yang memang memiliki ciri-ciri tertentu ya. Di antaranya adalah pohon janda bolong ini yang di setiap batangnya itu mempunyai akar. Nah, kayak gini nih akarnya nih. Dia punya akar sendiri. Nah, kemudian kita gunting karena di bagian akar ini nanti dia akan mengambil airnya atau memakan makanannya dari sana. Sehingga pada saat airnya banyak, kita tidak perlu mengisi airnya berulang-ulang karena memang sudah tersedia makanan di situ. Nah, seperti ini nih. Ini di dahannya itu ada sebuah akar. Disitulah dia nanti akan mengisi air. Nah, kayak gini langsung kita pasang. Sedangkan pada pohon yang lain, kita juga harus mencari ciri yang sama, di mana di setiap tangkainya itu dia memiliki akar sendiri, sehingga memang tidak perlu media tanam lain selain air yang bisa memberikan kehidupan pada pohon ini. Nah, kita masukin aja di gelasnya seperti ini. Memang sih sebelum dia itu tumbuh, pohonnya itu kan hidupnya tidak sesuai arahnya ya. Nah, nanti lama-lama dia akan mengikuti atau pohonnya itu akan berdiri. Ini kan kalau di gelasnya terlihat tertidur ya, tapi lama-lama dia akan berdiri. Nah, ini salah satu contoh lagi nih, di akarnya itu kelihatan di batang, sehingga kita tinggal menanamnya saja seperti ini. Untuk tampak terlihat menarik, kalau kita taruhnya sedikit di pot, sepertinya kurang menarik ya. Jadi saya biasa mengupayakan untuk menanamnya lebih banyak sehingga terlihat ramai. Pokoknya tangkai yang dipotong itu adalah tangkai yang memiliki akar tersendiri ya, sehingga pohonnya nanti akan tetap hidup. Jadi nggak semua pohon bisa hidup menggunakan media air saja tanpa media pupuk lainnya. Nah, ini saya sudah pilihin beberapa pohon yang memang bisa hidup di air saja tanpa memerlukan media tanah atau media tanam lainnya. Pohon janda bolong, karena tadi saya cuma masukin hanya satu helai saja, saya pilih helai berikutnya agar kelihatannya lebih menarik. Karena pohon daun janda bolong ini mempunyai lebar yang cukup menarik dan ada bolongannya juga, sehingga saya biasanya menaruhnya lebih dari satu. Nah, ini ada akarnya juga, sehingga dipastikan dia akan tetap bisa hidup. Cukup segini aja karena gelasnya kecil atau wadahnya kecil. Kalau terlalu banyak juga nggak terlalu bagus, yang penting sudah kelihatan ramai dan menarik aja sih. Untuk membedakan pohon-pohon apa aja sih yang bisa kita tanam tanpa memerlukan media tanah atau hanya air aja, adalah pohon-pohon yang memiliki di tangkainya akar-akar seperti ini. Tuh, itu ada akar kecil, ini juga ada akar kecil. Pohon ini juga
ada akar kecil lagi di setiap tangkainya, sehingga memang dia bisa hidup tanpa harus ada akar utamanya. Yang penting di setiap tangkainya itu dia punya akar-akar kecil untuk dia bisa makan. Nah, ini beberapa pohon-pohon yang memang saya sudah sediakan agar pohon ini tuh bisa hidup tanpa harus menggunakan media tanah aja, tapi juga media air. Biasanya pohon itu ada serabutnya, terus ada kayak kutil kecil gitu. Terus kayak ini juga, ini ada juga tuh kecil. Itu dia kelihatan kalau memang dia bisa hidup tanpa harus ada tanah. Nah, kayak gini. Itu kelihatan dia banyak serabutnya, bahwa dia bisa makan dari mana aja. Nah, ini juga ada kelihatan kecil, sedikit akar-akar. Jadi kita bisa potong di bagian bawah dari akar tersebut ya. Jadi jangan di bagian akar, tapi di bagian bawahnya. Nah, termasuk pohon ini juga, aku nggak tahu sih namanya, tapi yang jelas aku tahu pohon ini bisa hidup, dan memang aku udah pasang beberapa pohon kayak gini, dan tidak merepotkan sih, tidak harus siram berkali-kali, cukup siram sekali aja sudah bisa. Nah, ini saya sudah malas nyiram ya, jadi saya ceblosin aja airnya ke wadah. Di sana tuh ada air di belakangnya, sehingga dia tetap bisa hidup dan akarnya terlihat lebih segar, karena memang dia hidupnya langsung di air, jadi nggak harus repot-repot sih. Ini gelas yang sudah kita isi tanaman tadi, kita bisa taruh di sudut ruangan, di kamar mandi agar terlihat lebih segar. Ini yang aku buat lebih dahulu. Memang awalnya pohonnya tuh kayak tidur-tidur gitu, tapi lama-lama dia bisa berdiri sendiri dan segar seperti ini. Jadi buat mempercantik, dan kita nggak repot-repot kotor, karena biasanya ada tanah-tanah kayak gitu ya. Buat aku sih ini menarik ya, karena kita nggak perlu kotor-kotor kalau naruh tanaman di dalam rumah atau di dalam kamar, karena cukup dengan media air aja pohonnya sudah bisa hidup. Jadi nggak khawatir rumahnya jadi berantakan. Nah, saya juga sempat taruh ini di depan TV, menarik juga sih, cuma memang daunnya saya belum sempat bersihkan aja, sehingga agak sedikit kotor. Kalau taruh di ruangan yang baik, kita biasanya harus bersihin dulu sih daunnya, biar supaya tetap kelihatan segar. Demikianlah video ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.